satu hal yang ku rindukan, serupa denganmu Yesusku. Pancarkan terang kemuliaan-Mu, pribadi-Mu penuhiku. Kaulah jalan dan kebenaranku, kehidupan Kristus dalamku. Tiada cara lain menyembah-Mu, dalam Kristus ku berseru. Kau yang terbesar, Kau termulia, salib-Mu sempurna mengubah hidupku. Kuasa kasih-Mu memulihkanku. Haleluya, terpuji nama-Mu. Kaulah jalan dan kebenaranku, kehidupan Kristus dalamku. Tiada cara lain untuk menyembah-Mu, dalam Kristus ku berseru. Kau yang terbesar, Kau termulia, salib-Mu sempurna mengubah hidupku. Kuasa kasih-Mu memulihkanku. Haleluya, terpuji nama-Mu. Kau yang terbesar, Kau termulia, salib-Mu sempurna mengubah hidupku. Kuasa kasih-Mu memulihkanku. Haleluya, terpuji nama-Mu. Jesus Christ never fails me. Your love remains until forevermore. Jesus Christ never fails me. Your love remains until forevermore. Oh, Jesus Christ never fails me. Your love remains until forevermore. Oh, Jesus Christ never fails me. Your love remains until forevermore. Kau yang terbesar, Kau termulia, salib-Mu sempurna mengubah hidupku. Kuasa kasih-Mu memulihkanku. Haleluya, terpuji nama-Mu. Kau yang terbesar, Kau termulia, salib-Mu sempurna
Puji namamu. Shalom warga kerajaan, senang sekali kita berjumpa kembali dalam Voice of Victory. Saya percaya bahwa warga kerajaan dalam kondisi yang baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita sungguh luar biasa, kita bersyukur sama Tuhan. Kalau kita ada hari ini, itu karena kasih anugerah Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah habis-habisnya. Tuhan selalu mengalirkan buat kita, putra-putri kerajaannya, selalu baru setiap hari, selalu fresh setiap pagi. Ya, puji Tuhan. Nah saudaraku, bahwa kita bersyukur kalau kita ini ada, diciptakan, dilahirkan di dunia ini dengan satu tujuan yang luar biasa. Kita dilahirkan bukan tanpa tujuan, sebab Tuhan punya tujuan yang besar dalam kehidupan kita, bahwa kita ini berbuah. Itu satu yang luar biasa. Berarti dalam hidup kita ini kita bisa berpotensi, kita bermanfaat, kita berdampak, kita produktif, kita berbuah buat Tuhan. Sebab itu ada banyak yang bisa menggagalkan rencana Tuhan, tetapi rencana Tuhan tak akan terbatalkan, tak akan tergagalkan. Sebab saudara dan saya adalah sasaran dan target kasih Allah. Kita ada di hatinya Tuhan, kita ada di pikirannya, kita ada di dalam rencananya yang luar biasa. Saudara dipilih, ditetapkan, dan dipanggil dalam rencana yang besar. Oleh sebab itu kita menghidupi tujuan Tuhan, menggenapi tujuan Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Luar biasa saudara, Tuhan itu sudah pilih kita sebelum kita dilahirkan. Kejadian kita yang sangat dahsyat dan ajaib ini, ternyata Tuhan punya agenda yang dahsyat. Kita dipilih, ditentukan bahwa berbuah itu adalah ketetapan Tuhan. Jadi apa yang sudah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita, anak-anaknya, tidak ada yang bisa membatalkannya. Dan kalau Tuhan sudah menetapkan, Tuhan memberikan kemampuan. Sebab di dalam saudara dan saya, Tuhan sudah memberikan potensi yang penuh, memberikan kasih karunia yang dianugerahkannya itu melimpah-limpah, yang bisa membuat kita itu berbuah banyak. Oleh sebab itu, biarlah kita fokus kepada apa kata firman Tuhan. Manusia bisa saja menolak kita, tetapi kita tahu kata firman Tuhan apa? Tuhan Yesus menerima kita apa adanya. Manusia bisa tidak memilih kita, tidak menghargai kita, tetapi apa kata firman Tuhan? Firman Tuhan katakan, aku menerima engkau, aku memilih engkau, aku menghargai engkau seperti biji madu. Itu luar biasa banget saudara. Biar kita bersyukur Tuhan itu memilih kita dan tidak pernah salah dalam Tuhan memilih kita. Sebab berbuah itu bukan hanya satu ketetapan Tuhan yang harus kita lakukan, tapi itu perintah dan keharusan. Jadi tujuan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita harus terlaksana. Pasti terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bisa maksimal. Kehidupan yang berbuah itu kehidupan yang bermanfaat, yang berdampak bagi banyak orang. Kehidupan yang tidak biasa-biasa saja. Bahkan firman Tuhan katakan kita harus pergi. Berarti kita tidak boleh stagnan. Kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus bergerak aktif buat Tuhan. Menceritakan kebaikan dan perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat. Kemana saja Tuhan utus kita. Di tempat pekerjaan kita, di keluarga kita, di studi kita, di area manapun juga kita berada. Biar hidup kita itu memunculkan buah
Saudara, sebuah pohon itu pasti yang diharapkan berbuah, bukan hanya daunnya saja yang lebat, tetapi berbuah lebat dan manis. Sebab sebuah pohon itu pasti buahnya manis dinikmati banyak orang, bukan dinikmati pohonnya sendiri, bukan. Nah, demikian juga kalau hidup kita ini berbuah dan buah kita manis, banyak orang yang akan melihat bahwa ada Kristus di dalam kita. Hidup kita bisa mengharumkan di mana-mana, bisa membuat manis di sekitar kita. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Nah, biarlah kita menggenapi tujuan Tuhan yang dahsyat itu dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa berbuah? Yang pertama adalah kita harus tinggal di dalam Tuhan. Dalam firman Tuhan Yohanes 15 ayat yang keempat, firman Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara, ini adalah syarat yang sangat penting bahwa bagaimana hidup kita bisa menghasilkan buah, kita harus tinggal. Tinggal itu adalah di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. So, di luar Tuhan, kita tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Apalagi tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Seperti ranting yang harus selalu nempel kepada batang atau pokok, gitu. Sehingga ada nutrisi-nutrisi yang sehat itu mengalir ke ranting itu, dan ranting itu bisa tumbuh kuat, sehat, subur, dan menghasilkan buah. Nah, firman Tuhan katakan kalau kita hidup di luar jalurnya Tuhan, kita pasti akan terjadi berbahaya. Contohnya kalau kita lihat rel kereta api itu, bagaimana? Kalau rel itu sudah ditentukan berjalan di relnya, di standar relnya, tetapi ketika kereta api itu melenceng sedikit aja, belok sedikit saja, pasti terjadi kecelakaan. Dan sebab itu bila kita on track, kita selalu ada di jalannya Tuhan, kita selalu ada di jalurnya Tuhan, tinggal melekat intim, erat, selalu terhubung dengan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Karena apa? Kita akan mendapatkan dari Sang Sumber sendiri segala kekuatannya, hikmatnya, kasih karunia Tuhan, ya, segala sukacitanya yang tak terkatakan, damai sejahteranya yang melampaui segala akal. Semua itu akan diberikan buat kita ketika kita tidak jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kita sungguh-sungguh juga, kita makin dekat, makin mencintai firman-Nya. Kita selalu membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan juga kita memperkatakan firman Tuhan, ya, mendeklarasikan perkataan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Apa yang kita perkatakan akan terjadi dan terlaksana. Oleh sebab itu juga kita melakukan firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah kekuatan dan sukacita dalam kehidupan kita. Hidup kita bisa berbuah, mengalami keberbuahan yang lebat, yang luar biasa. Biarlah kita merenungkan firman Tuhan itu seperti seekor sapi yang mengunyah rumput, saudara. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, kita benar-benar itu, ya, kita harus unyah terus, kita renungkan, kita resapi, kita benar-benar pahami, dan akhirnya nyampe di pikiran kita firman Tuhan. Tapi tidak cukup sampai di pikiran saja, kita harus sampai mendarat di hati, landing di hati. Benar, firman Tuhan itu yang hidup, yang akan bekerja di dalam kehidupan kita. Dan kalau firman Tuhan itu tinggal di dalam hati kita, itu akan merubah hidup kita. Hidup kita tidak akan pernah menjadi sama lagi. Oleh sebab itu yang membuat hidup kita ini berbeda dengan dunia ini, saudara. Dan kita benar-benar mengalami perubahan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mengapa sukses? Mengapa bisa terjadi keberhasilan? Karena selalu menempel, selalu melekat. Segala hikmat Tuhan selalu ada pada kita. Seperti Daud, ya, Daud mengalami selalu keberhasilan dalam kehidupannya. Setiap kali berperang dia berhasil. Karena apa? Karena dia menjaga hubungan yang intim, dekat dengan Tuhan. Dan itu selalu terjadi dalam kehidupannya. Sehingga Daud tidak pernah khawatir menghadapi tantangan di depannya. Dia selalu tanya Tuhan. Biarlah kita nggak jaim sama Tuhan.
Kita mau terbuka di depan Tuhan. Ya, Tuhan itu senang mendengar keterbukaan kita. Tuhan senang mendengar suara kita. Tuhan mau kita itu makin dekat, makin intim sama Tuhan. Lebih dan lebih lagi. Oleh sebab itu biarlah hatimu dan hati saya makin menyatu dengan Tuhan lebih lagi. Maka hidup kita ini akan berbuah lebat buat Tuhan. Nah, Yusuf dalam perjalanan hidupnya yang begitu mengalami banyak sekali tantangan dan hambatan, tetapi Yusuf memilih untuk takut sama Tuhan dan dekat sama Tuhan, sehingga selalu berhasil apa yang dikerjakannya. Karena apa? Karena ada konek dengan Tuhan, dan dia selalu mengalami keberhasilan dalam kehidupannya. Bahkan hikmat Tuhan mengartikan mimpi, dan juga hikmat Tuhan diberikan pada Yusuf untuk bisa menyimpan gandum selama 7 tahun tidak busuk dan sebagainya. Itu semuanya datangnya dari Tuhan. Ketika apa? Ketika kita mendekat lebih lagi di dalam Tuhan, lebih dalam lagi di dalam Tuhan, kita mendapatkan segala sesuatu yang terbaik. Semuanya produk dari surga akan kita dapatkan. Bagaimana kita rahasianya? Selain kita harus tinggal dekat dengan Tuhan, yang kedua adalah kita harus mengandalkan Tuhan. Karena kita benar-benar tidak mungkin bisa hidup dengan kekuatan kita sendiri. Yeremia 17 ayat 7, firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sepintar-pintarnya kita, sehebat-hebatnya kita, bahkan sekaya-kayanya kita tak terbatas semuanya. Kekuatan kita, kemampuan kita terbatas. Kita harus membutuhkan Tuhan lebih lagi. Ayo andalkan Tuhan lebih lagi di semua area hidupmu. Sebab kita butuh Tuhan dalam setiap nafas hidup kita. Kita selalu membutuhkan Tuhan. Nah, saudara, biar sungguh-sungguh kalau seorang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak akan pernah mengizinkan kekhawatiran itu tinggal dalam hatinya. Seorang yang benar-benar mengandalkan Tuhan itu percaya penuh akan setiap janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan untuk masa depan dan penghidupannya dan segala tantangan hidupnya. Dia percaya bahwa karena ada kuasa Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang selalu ada buat dia di segala musim kehidupannya. Oleh sebab itu biarlah kita makin dekat lagi sama Tuhan. Ya, rahasia yang ketiga adalah gimana kita bisa berbuah. Kita harus siap diproses. Di dalam firman Tuhan diberikan contoh seperti dalam pohon anggur. Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan katakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia dapat banyak berbuah. Saudara, baik ranting sebagai ranting yang kalau tidak menghasilkan buah akan mengalami pruning, akan mengalami spur pruning, bahkan dipotong habis-habisan sampai benar-benar kalau orang Jawa bilang dibrondoli, dibrendeli, ya. Jadi benar-benar dipangkas habis. Mungkin kelihatan jelek kelihatannya pada saat dipangkas itu, tapi apa yang terjadi kemudian itu akan menghasilkan buah-buah yang lebih lebat, yang lebih manis lagi. Kalau hidup kita saat ini sedang mengalami dipangkas, itu artinya luar biasa Tuhan mau menjadikan hidup kita makin berdampak, makin berbuah manis. Saudara, ada sifat-sifat di dalam kehidupan kita yang mungkin kita gak sadari, tapi itu jelek dan itu gak berkenan di hadapan Tuhan. Itu harus dipotong, harus dipangkas habis-habisan. Mungkin itu kesombongan kita, keangkuhan kita, mungkin kebohongan, sifat-sifat karakter yang sangat tidak baik. Tuhan tidak mau itu ada pada diri kita. Nah, itu harus dibersihkan, dibabat habis bahkan, supaya sampai bersih dan kehidupan kita boleh semakin memancarkan kasih Tuhan. Hidup kita boleh dipakai Tuhan lebih lagi. Sebab itu jangan takut diproses, saudara. Banyak orang tidak mau hal-hal yang pahit, maunya yang manis, maunya yang enak-enak. Tidak, saudara, biarlah kita mau siap diproses, sebab proses itu pasti menghasilkan progres. Dan progres itu pasti menghasilkan promosi dan pasti menghasilkan fruitful. Pasti berbuah itu terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu relakan hatimu dan
Terus jangan takut untuk diproses. Karena cerita dalam hidup kita ini seperti buku cerita sebenarnya, saudara. Ada lembaran-lembaran dalam kehidupan kita ini. Ada yang penuh dengan lembaran tawa, canda, ria, penuh sukacita. Ada lembaran juga yang penuh air mata, penderitaan. Dan juga ada lembaran proses, lembaran di mana penuh dengan tantangan, ujian, pencobaan. Gak apa-apa, saudara. Lembaran-lembaran itu semuanya itu menciptakan proses kehidupan ini seperti sekolah. Kita dilatih, dididik, diajar. Untuk apa? Untuk menangani kekecewaan. Untuk menangani apalagi proses-proses itu semuanya. Sehingga bisa melewati semuanya dengan baik. Bahkan Tuhan sedang melatih kesabaran kita. Supaya kita bisa mengelola emosi kita. Semuanya serba dilatih, saudara. Dan jangan takut ketika masalah datang, ujian, pencobaan datang. Karena itu pasti datangnya itu sepaket dengan jalan keluar. Jangan takut, saudara. Seperti gembok itu. Kalau seorang buat gembok pasti ada kuncinya, bukan? Ya. Sebab firman Tuhan juga katakan apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Tidak akan melebihi kekuatan kita manusia. Sebab Dia Allah yang setia. Dan ketika kita dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar. Puji Tuhan, saudara. Jadi tidak ada yang berat. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita di dalam proses yang sedang terjadi. Seperti ada sebuah lagu yang indah. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tuhan aja tidak menyerahkan hidup kita. Kita jangan menyerah ketika kita sedang diproses. Setialah terus sampai akhir. Dan kita akan menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayo semangat dan kita percaya biarlah hidup kita ini kita persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita masih diberi hidup, kita mau makin berbuah dan terus berbuah dan hanya berbuah. Hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.